Faris yang saat itu tahu Faza sedang merasakan kesedihan, terus berusaha untuk menghibur Faza. Meskipun saat itu Faza sedang mencuci piring, Faris memeluknya dari belakang sambil memegang tangan Faza yang sedang sibuk membersihkan piring-piring yang berada di hadapannya. Bahkan sesekali Faris mencium leher dan juga telinga Faza, membuat Faza merasa sangat geli. Tentu saja hal itu terus dilakukan Faris ketika melihat Faza tersenyum sambil sedikit mendorong tubuhnya dengan sikunya. Faris merasa bahwa usahanya untuk menghibur Faza telah berhasil. Faris melakukan itu selama Faza mencuci piring hingga selesai. Piring-piring yang sudah dibersihkan oleh Faza kemudian disusun di rak piring. Faris yang terus menggoda Faza dengan memeluknya dari belakang terus membuat Faza tersenyum. "Sayang, apa yang kamu lakukan?" kata Faza manja. Karena Faris tidak mau berhenti untuk menggodanya. Faza pun membalik tubuhnya dan memukul dada Faris manja. Tentu saja hal itu membuat Faris merasa semakin gemas dengan istrinya yang terlihat semakin cantik. Faris kemudian mendekap tubuh Faza lalu mencium bibirnya penuh kelembutan. Faza yang saat itu menggenggam erat baju di bagian dada Faris, kemudian berpindah dengan melingkarkan tangannya pada leher Faris, sambil sesekali membelai rambut suaminya itu. Faris dan Faza yang terbuai dalam alunan melodi cinta yang semakin membara, membuat keduanya tak sadar jika mereka melakukan itu di dapur. Faza dan Faris yang masih sibuk memainkan lidah dan bibir mereka, akhirnya tanpa sadar Faris dan Faza membuka pakaian mereka. Faris membuka pakaian Faza satu persatu, begitu pula yang dilakukan oleh Faza pada Faris, sehingga kini keduanya tak lagi memakai apapun. Kedua tangan Faris menggenggam erat kedua gunung yang tampak begitu putih menjulang tinggi. Kekenyalan kedua gunung kembar milik Faza itu membuat Faris sesekali beralih untuk memainkannya dengan bibir ataupun lidahnya. Tentu saja hal itu membuat Faza memejamkan mata sambil meremas rambut Faris merasakan sensasi yang luar biasa yang dia rasakan. Faza tak ingin diam saja, dia pun mengambil alih permainan itu dengan menggenggam milik Faris. Faza kemudian berjongkok di hadapan Faris dan memainkan benda itu dengan tangannya. Selain itu, Faza pun memainkan benda yang mengarah dengan tegak di hadapannya, membuat Faza begitu kagum melihat milik suaminya yang tampak begitu besar dan panjang. Faza tak ingin membuat Faris menunggu lama. Dia pun kemudian langsung memainkan benda itu dengan lidah dan mulutnya. Faris yang menyaksikan apa yang dilakukan istrinya membuatnya merasa semakin mencintai Faza. Faris terus membelai rambut Faza yang terurai panjang sambil sesekali memejamkan matanya. Beberapa menit kemudian setelah Faris merasa sangat puas dengan permainan Faza, Faris kembali mengambil alih permainan itu dengan menggendong Faza dan menundukkan Faza di atas sebuah meja. Faris yang berdiri di antara kedua paha Faza kembali mendaratkan beberapa ciuman pada tubuh Faza. Faza yang semakin menggeliat menikmati setiap sentuhan yang diberikan oleh Faris, melebarkan kakinya dan membiarkan Faris menjelajahi lembah miliknya yang tampak basah dengan cairan berwarna putih bening miliknya. Faza memejamkan mata
dan meremas lengan Faris ketika merasakan milik Faris berhasil masuk ke lembah keringatannya. Faris yang memainkan permainan itu semakin bersemangat memompa tubuh Faza. Ketika melihat keringat yang mengalir di wajah Faza, membuatnya semakin terlihat cantik. Tidak lama kemudian, permainan itu pun usai. Setelah tubuh keduanya mengejang hebat, kini keduanya terlihat begitu lelah. Namun wajah kebahagiaan dari keduanya tampak begitu jelas pada senyuman mereka. Setelah mengatur nafas dan beristirahat sejenak di atas meja dengan saling berpelukan, Faris menggendong Faza ke kamar mandi. Faza tersenyum sambil sesekali mencium suaminya, yang saat itu juga menatapnya dan tersenyum padanya. Meskipun Faris hanyalah seorang petani yang setiap hari bekerja di kebun, namun Faris adalah pria yang sangat romantis. Apalagi ditambah sikap Faza yang sangat manja padanya. Sikap Faris sangat jauh berbeda saat pertama kali Faza melihatnya dan sesudah mereka menikah. Selain karena kesabaran dan doanya, kelembutan dan sifat romantis Faris itulah yang selalu memanjakan Faza, membuat Faza jatuh cinta dan bisa melepaskan Fadil kekasihnya di kota. Beberapa hari kemudian Faris dan Faza berjalan hendak ke kebun mereka yang terletak sedikit jauh dari rumah mereka. Saat di perjalanan, sepasang suami istri yang sedang berpapasan dengan mereka kemudian menyapa mereka. Faris dan Faza, pagi-pagi begini mau kemana? Kata si ibu itu. Faris dan Faza tersenyum sambil berkata, biasa pak, bu, mau mencari rezeki. Si ibu itu kembali berkata, oh iya, kalau tidak salah, kalian kan sudah lama menikah. Tapi kok Faza belum hamil ya? Apa mungkin Faza mandul? Faza sudah periksa kesuburan belum? Mendengar perkataan ibu itu, Faris langsung melihat Faza yang saat itu langsung tertunduk. Faris menggenggam tangan istrinya, kemudian berkata kepada si ibu yang tak punya perasaan itu, yang begitu tega menanyakan tentang kehamilan pada Faza, tanpa memikirkan perasaan Faris, terutama Faza. Maaf bu, masalah hamil itu kuasa yang di atas. Saya dan istri saya hanya bisa berusaha dan berdoa. Selanjutnya kami serahkan kepada Dia, pemilik segalanya. Jika sampai saat ini Dia belum mengizinkan kami memiliki anak, itu tak masalah bagi kami. Ibu itu hanya diam saja, lalu dia melihat suaminya yang saat itu sedang memarahinya. Faris kembali berkata, tapi yang menjadi masalah adalah mengapa orang-orang seperti ibu ini begitu mudah menyakiti perasaan orang lain. Dengan menanyakan hal itu kepada istri saya, itu sama saja artinya ibu telah sengaja membuat istri saya merasa sedih. Bayangkan jika itu terjadi pada diri ibu. Bagaimana perasaan ibu jika setiap bertemu dengan ibu yang lain, orang-orang mengatakan hal seperti itu? Ibu itu tampak begitu serius mendengar perkataan Faris. Suaminya lalu meminta maaf kepada Faris dan Faza atas sikap istrinya. Faris kembali berkata, satu hal lagi, istriku bisa hamil atau tidak, aku tetap mencintainya. Itu tidak akan ada pengaruhnya dalam rumah tangga kami. Aku minta maaf harus mengatakan hal ini.
agar ibu tidak lagi melakukan hal yang sama pada orang lain. Ibu itu kemudian mengajak suaminya untuk pergi, namun suaminya melarangnya sebelum istrinya meminta maaf pada Faris dan Faza.